Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mulai lagi pembelajarannya ya. Hari ini pelajarannya matematika, materinya bilangan bulat positif. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yuk kita mulai materinya. Bilangan bulat positif. Apakah kamu tahu apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan ini, kita dapat melihatnya. Dari angka 0 ke sebelah kanan, ini disebut bilangan bulat positif. Dan semakin ke kanan, itu nilainya akan semakin besar. Selanjutnya, 0 ini tidak termasuk ke bilangan sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Jadi 0 ini disebut dengan bilangan 0. Selanjutnya, dari 0 ke sebelah kiri itu disebut bilangan bulat negatif. Jadi semakin ke kiri nilainya maka akan semakin kecil. Kita lanjut ya. Apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah semua bilangan bulat yang berada di sebelah kanan garis bilangan. Ini ya, berada di sebelah kanan garis bilangan. Contohnya berapa aja nih? 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Atau kalian bisa menulisnya dengan plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya. Lanjut ya. Bilangan bulat positif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bilangan positif ganjil. Apa itu bilangan positif ganjil? Bilangan positif ganjil adalah bilangan bulat positif yang tidak akan dihabis dua. Yang tidak akan habis dibagi dua. Contohnya berapa aja nih? Ada 1, ada 3, ada 5, dan ada 7. Jadi jika bilangan ini dibagi dua, itu akan tersisa atau tidak akan habis. Selanjutnya ada bilangan bulat positif genap. Nah, bilangan positif genap ini adalah bilangan bulat genap positif yang habis dibagi dua. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini akan habis dibagi dua atau tidak tersisa. Nah, sekarang kita akan menuju operasi hitung bilangan bulat positif. Sebelum kita ke materi kelas 6, kita ingat dulu yuk materi sebelumnya mengenai garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan penjumlahan. Di sini contohnya 5 ditambah 7. Bagaimana caranya? Dari angka 0 sebagai titik pangkalnya, kalian melangkah ke angka 5. Sebanyak 5 kali tadi ya. Selanjutnya, karena ditambah 7, berarti dari angka 5 tadi kalian melangkah lagi sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan berakhir di angka 12. Jadi, jarak dari titik pangkal 0 ke posisi terakhir yaitu 12. Dan 5 ditambah 7 adalah 12. Oke, selanjutnya pengurangan. Untuk pengurangan di sini contohnya ada 10 dikurang 5. Berapakah hasilnya? Yang pertama kalian harus lakukan, dari angka 0 kita melangkah ke kanan 10 kali. Nah, melangkah 10 kali sehingga kita berada di angka 10. Selanjutnya dikurang 5. Berarti di sini kalian pindah kembali ke arah kiri sebanyak 5 kali. Dari angka 10 ini kalian kembali ke arah kiri sebanyak 5 kali. Dan ternyata kalian berhenti di angka 5. Jadi dari sini dapat kalian ketahui bahwa 10 kurangi 5 adalah 5. Selanjutnya perkalian. Untuk perkalian di sini contohnya 5 dikali 3. Nah, biasanya kalian mengenalnya perkalian itu penjumlahan yang berulang kan ya. Nah, kita lihat dari garis bilangan nih. Dari 0 kalian melangkah ke titik 5.
Karena di sini 5 kali 3, berarti 5-nya ada 3 kali ya. Nah, berarti kalian langkah ke 1, kalian melangkah sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kalian melangkah lagi sebanyak 5 kali dan berhenti di angka 10. Setelah itu, kalian melangkah lagi sebanyak 5 kali dan berhenti di angka 15. Jadi, kalian dapatkan hasilnya bahwa 5 dikali 3 adalah 15. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu pembagian. Untuk pembagian di sini contohnya ada 10 dibagi 2. Berapakah hasilnya? Nah, di sini dari angka 0 kalian melangkah sebanyak 2 langkah karena tadi kan dibagi 2 ya. Jadi 2 langkah sampai kalian ke titik angka bilangan 10. Nah, seperti ini. Dari 0 sampai 1 ke 2 berarti 2 langkah. Selanjutnya dari 2 ke 4. Dari 4 ke 6, dari 7, dari 6 ke 8, dari 8 ke 10. Jadi, ternyata setelah kalian melangkah 2 langkah, dari 0 ke angka 10 itu, kalian sudah melakukan sebanyak 5 kali ya, 5 kali langkah sebanyak 2 kali. Jadi, 10 dibagi 2 itu sama dengan 15. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah mulai ke penjumlahan bersusun nih. Penjumlahan. Ada contoh soal, Klinik Matahari memiliki stok masker sebanyak 246 buah. Kemudian mendapatkan kiriman lagi sebanyak 327 buah. Berapakah stok masker yang dimiliki sekarang? Nah, di sini 246 ditambah 327. Dari 246 ini, kita cari dengan penjumlahan bersusun panjang. Ini bersusunnya panjang ya. Di sini ada 200, 4 ini adalah puluhan, berarti 40, dan 6 ini satuan. Ini juga sama, 300 ditambah 20 ditambah satuannya ada 7. Kita jumlahkan. 6 ditambah 7 berapa? 13. Berarti 13 itu ada 1 puluhan dan 3 ya, satuannya angka 3. Jadi yang puluhannya kalian simpan di angka puluhan. Nah, ini 10-nya disimpan di atas 40. 3-nya yang satuannya disimpan di sini. Selanjutnya kita jumlahkan yang ini. 10 ditambah 40 ditambah 20 hasilnya 70. Selanjutnya yang ratusannya 200 ditambah 300 sama dengan 500. Sekarang untuk mendapatkan hasilnya kalian coret ratusan di angka nolnya dan puluhan di angka nolnya saja. Yang ratusannya ini nolnya dihapus dua-duanya, di puluhannya nolnya dihapus 1. Jadi kita turunkan angkanya 5, 7, 3. Jadi 246 ditambah 327 hasilnya 573. Selanjutnya ada penjumlahan bersusun pendek. Nah, ini bersusun pendek. Sekarang caranya gimana nih? 6 satuan ditambah 7 satuan itu 13. 13 itu ada 10 dan 3. 10 itu berarti kan 1 puluhan ya. Jadi 1 puluhannya simpan di sini. 1 puluhan disimpan di atas angka 4. Yang satuan angka 3-nya disimpan di sini. Kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 7. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 246 ditambah 327 hasilnya 573. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, Apotek Makmur memiliki stok vitamin C sebanyak 874 tablet untuk dijual. Dalam beberapa vitamin C tersebut terjual sebanyak 651 tablet. Berapakah vitamin C yang tersisa? Nah, ini pengurangan bersusun panjang dan ini pengurangan bersusun pendek. Pengurangan bersusun panjang sama seperti tadi penjumlahan ya. Jadi 874 itu ada 800
ditambah puluhannya ada 70 dan satuannya ada 4. 651, 600 ditambah 50 ditambah 1. Kita kurangi. 4 dikurangi 1, 3. 70 yang puluhannya, 70 dikurangi 50, 20. Yang ratusannya, 800 dikurangi 600, 200. Sama seperti tadi, jadi 0 yang ada pada ratusan dan 0 yang ada pada puluhannya dicoret. Kita turunkan hasilnya 2, kita turunkan yang ini 2 dan 3, jadi 223. Ini adalah pengurangan bersusun pendek, sama seperti tadi. Di sini contohnya 5.874 dikurangi 4.651. Berarti yang 4-nya ini satuan ya. 4 satuan dikurangi 1 satuan, hasilnya 3. 7 puluhan dikurangi 5 puluhan, hasilnya 2. 8 ratusan dikurangi 6 ratusan, hasilnya 2. Dan 5 ribuan dikurangi 4 ribuan, hasilnya 1000. Jadi hasilnya 5.874 dikurangi 4.651, hasilnya 1.223. Untuk selanjutnya, Apotek Makmur memiliki stok vitamin C sebanyak 225 tablet untuk dijual. Dalam beberapa hari, vitamin C tersebut terjual sebanyak 116 tablet. Berapakah vitamin C yang tersisa? Nah, di sini kita gunakan cara bersusun pendek. Kenapa ini ada 2 contoh soalnya? Yang ini contoh soal yang dikurangi itu masih bisa gitu ya. Tidak perlu mengambil, kalau ini perlu mengambil. Di sini 225 dikurangi 116. Nah, ini yang Ibu tandai, yang kotak orange ini namanya satuan, yang kotak pink namanya puluhan, yang kotak hijau namanya ratusan. Selanjutnya kita kurangi ya. 5 dikurangi 6 apakah bisa? Tentu tidak ya, masih kurang. Sehingga kita mengambil dari angka 2. Kita ambil 1 puluhan dari angka 2 ini. Sehingga angka 2 ini menjadi 1, yang awalnya 2 puluhan menjadi 1 puluhan. Kita coret, kita simpan 1 puluhan di atasnya. Yang ini tadi sudah mengambil nih 1 puluhan di sini. Oke, 1 puluhan. Berarti kita tulis 1 puluhan itu 10 ya. Tulis 10. Selanjutnya kita kurangi. 10 dikurangi 6. Yang ini yang 5-nya simpan dulu ya. Yang 5 kita simpan dulu. Sekarang 10 kurangi 6 itu berapa? 4. Nah, 4 ditambah 5 yang tadi disimpan. Hasilnya 9. Selanjutnya, tadi ini tinggal berapa nih? Ada 1 puluhan dan 1 puluhan. 1 puluhan dikurangi 1 puluhan, hasilnya 0. Selanjutnya, 2 ratusan dikurangi 1 ratusan, hasilnya 1 ratusan. Jadi, 225 dikurangi 116, hasilnya 109. Selanjutnya ada perkalian. Contoh soalnya, di meja ada 6 piring. Setiap piring berisi 2 donat. Berapa seluruh donat di atas meja? Oke, sekarang di meja ada 6 piring. Kalian bayangkan kalau kotak-kotak ini adalah piringnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 piring. Setiap piring diisikan 2 donat. Nah, kita masukkan 2 donat sambil kita hitung ya. Piring pertama 2, piring kedua berarti menjadi 4, piring ketiga 6, piring keempat 8, piring kelima 10, piring keenam 12. Jadi hasilnya adalah 12. Nah, didapatkanlah hasilnya bahwa 6 dikali 2 sama dengan 12. Oke, ini yang terakhir. Pembagian. Di sini contoh soalnya, ada 20 permen akan dimasukkan ke dalam beberapa toples. Setiap toples diisi 5 buah permen. Berapa toples yang harus disediakan? Nah, di sini ada 20 permen.
kalian sediakan nih toples-toplesnya. Jadi yang kotak-kotak ini adalah toples ya. Kalian masukkan setiap toplesnya itu berisi 5 buah permen. Sambil dihitung ya. Oke, toples pertama 5, toples kedua 10, toples ketiga menjadi 15, toples keempat menjadi 20. Nah, karena sudah habis ya, karena tadi cuma 20 permen, berarti ini tidak perlu diisi. Nah, maka didapatkanlah hasilnya bahwa 20 dibagi 5 hasilnya 4. Karena tadi jika ada 20 permen dimasukkan ke dalam toples dan setiap toplesnya itu 5, itu toples yang terisi hanya 4. Jadi 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Oke, itu mungkin materi kita pada hari ini. Terima kasih. Tetap semangat ya, soleh-soleha belajar di rumahnya. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita segera dapat bertemu kembali di sekolah. Amin. Nah, itu dia materi bilangan. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga dipermudah dalam belajarnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita ucapkan hamdalah bersama-sama.